Bahkan Golkar sepertinya lebih memilih mendorong kadernya tersebut ya, Ridwan Kamil gitu di Pilkada Jawa Barat 2024. Padahal bukan Golkar tidak tahu bahwa jajaran teras elit politik Koalisi Indonesia Maju sangat mendorong Ridwan Kamil untuk menjungkir balikkan Anies Baswedan yang selalu menempati. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, ya, baru saja menilai bahwa Ridwan Kamil merupakan figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. Lalu bagaimanakah dengan nasib Mas Anies Rashid Baswedan? Akankah PKS mampu mengalahkan Partai Gerindra di Pilkada dan Pilgub Jakarta 2024? Oke sobat sewot yang dirahmati Allah, alasan Ahmad Riza Patria ini sangat sederhana. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu gitu kan, dinilai bisa menyelaraskan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat supaya bisa diterapkan di Jakarta. Jadi bahasa si Ahmad Riza Patria ini tentu mengandung unsur Prabowo Gibran. Jadi kalau misalnya Mas Anies Rashid Baswedan yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, belum tentu gitu kan Mas Anies Baswedan ini kebijakan-kebijakan yang akan dibuat di DKI Jakarta ini bisa selaras dengan apa yang diinginkan oleh Prabowo Gibran dalam mengemban amanah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Maka alasan tersebut ya kan, alasan dari Riza Patria bahwa Kang Emil ini dinilai bisa menyelaraskan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah pusat, yakni pemerintahan Prabowo Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju, ini bisa juga diterapkan nantinya di Jakarta. Itu kalau misalnya Bang Emil gitu, Kang Emil ya, Ridwan Kamil ini diberi kemenangan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala di Pilkada Jakarta. Kalau sebaliknya, kemudian Mas Anies Rashid Baswedan misalnya yang memenangkan Pilkada Jakarta, maka ini akan menjadi lain cerita bagi Bang Reza Patria gitu. Nah, sobat sewot, sebagai informasi ya kan, bahwa untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta butuh setidaknya 22 kursi DPRD DKI Jakarta. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20% kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sama juga dengan di Jakarta gitu. Jadi membutuhkan setidaknya 25% akumulasi perolehan suara sah ya dalam pemilihan kemarin Pileg 2024 ya, pas tanggal 14 Februari 2024 kemarin berbarengan dengan Pilpres 2024 yang sudah kita ketahui pemenangnya. Nah sobat sewot, dalam pemilihan legislatif atau Pileg 2024 Gerindra diperkirakan mendapatkan 14 kursi di wilayah DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Amanat Nasional ini memiliki 10 kursi. Jumlah kedua partai tersebut ya, antara Gerindra dengan PAN ini sebanyak 24 kursi. Artinya kombinasi Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerindra ini sudah mencapai ambang batas 25% akumulasi perolehan suara sah pada Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan jika mengacu pada aturan perundang-undangan nomor 10 tadi tahun 2016 yang lalu gitu kan, koalisi Gerindra dan PAN ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep misalnya. Lebih-lebih jika akhirnya ditambah PSI, Demokrat dan Golkar sebagai partai Koalisi Indonesia Maju, presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa yang tidak tahu dan tidak kenal Ridwan Kamil gitu ya. Ridwan Kamil yang hari ini masih jadi rebutan di Pilkada Jakarta. Ini karena seperti misalnya Kaisang kemarin ketika bertemu dengan Airlangga Hartarto ya, bertemu dengan pengurus DPP Partai Golkar gitu kan. Ditawarin seseorang oleh Airlangga Hartarto, oleh Ketua Umum Partai Golkar, Kaisang malah ingin menawarkan balik gitu, punya tawaran balik, yakni Kang Emil Ridwan Kamil. Karena Kaisang sangat logis sekali dalam berpikir. Kenapa? Karena Ridwan Kamil yang barangkali nanti dalam sesi debat, dalam hasil survei dan lain sebagainya, Ridwan Kamil yang baru bisa menandingi elektabilitas dan akseptabilitas Anies Baswedan beserta Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak Ahok, ya Ridwan Kamil. Tetapi kalau Ahok, Sobat Sewot, ini akan sangat kesulitan. Ahok ini sebagai kader PDI Perjuangan tentu punya masa lalu dengan Presiden Jokowi yang hari ini masih belum baik-baik saja. Jadi kalau misalnya Ahok akan dipaksakan maju di Pilkada Jakarta, kudu mendapatkan restu daripada Presiden Jokowi. Karena kalau Presiden Jokowi masih aktif sebagai presiden, sudah barang tentu PDI ini akan kewalahan untuk mengawal Basuki Cahayapurnama dalam berkontestasi di Pilkada Jakarta. Pemilihan Gubernur Jakarta tentu, katakan meskipun tidak sampai separuh, tetapi cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta dan Pilkada serentak 2024 ini juga akan sangat terasa, ya kan? Hangat, dingin, dan panas dinginnya juga gitu kan, akan sangat terasa di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bantuan sosial menjelang Pilkada serentak ini diprediksi akan juga terjadi beberapa tempat, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, info terbaru adalah bahwa Ridwan Kamil gitu kan sampai mengomentari soal elektabilitas dirinya yang dikabarkan melorot di Pilkada Jakarta 2024 menurut beberapa rilis hasil survei lembaga-lembaga survei ya. Sementara itu, beberapa partai yang berada dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM ya, dengan lantang mendorong Ridwan Kamil maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tahun ini. Jadi kalau misalnya koalisi Indonesia Maju ini udah bilang Ridwan Kamil, maka sangat mungkin ya Ridwan Kamil akan pergi segera berlalu dari Pilkada Jawa Barat yang surveinya Ridwan Kamil ini juga tidak tertandingi di situ gitu. Sama persis dengan Mas Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan di Jakarta sampai hari ini gitu kan, hasil-hasil lembaga survei ya, yang barangkali masih juga ada yang belum dirilis gitu, dirahasiakan karena menunggu satu komando misalnya. Maka mereka juga sama gitu, hasil survei di Pilkada Jakarta sementara ini gitu kan, Anies Baswedan masih unggul sebagai katakanlah incumbent gitu. Juga Ridwan Kamil yang posisinya juga incumbent di Jawa Barat. Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil, separuh dari warga Jawa Barat. Maka ini jadi satu pilihan yang sangat berat bagi koalisi Indonesia Maju, khususnya bagi partai Golkar itu sendiri. Karena Golkar dengan kemarin ngomong sama Kaisang gitu kan, menawarkan Yusuf Hamka, berarti ini Golkar masih tetap menginginkan gitu kan Ridwan Kamil posisinya nanti di Pilkada Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat, bukan di Jakarta. Karena hitung-hitungannya Golkar gitu kan, eman Jawa Barat kalau nggak dipegang Ridwan Kamil, maka kader-kader yang lain dari Partai Golkar masih belum ada yang mampu menyaingi elektabilitas dan akseptabilitas Ridwan Kamil dari berbagai lembaga survei gitu. Makanya sangat masuk akal kalau kemudian kemarin saat bertemu antara Ketua Umum Golkar dengan Ketua PSI Kaisang Pangarep gitu, yang disodorkan bukan Ridwan Kamil melainkan Yusuf Hamka. Nah, Sobat Sewot, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka hitung-hitungannya memang begitu gitu. Jadi mendingan kalah di Jakarta ketimbang tidak sama sekali. Karena kalau cuma kalah di Jakarta Golkar ini, nanti di Jawa Barat kan udah dipegang Ridwan Kamil sebagai kader daripada Partai Golkar gitu. Tetapi kalau nanti misalnya
dipaksakan Ridwan Kamil ini berkontestasi di Pilkada Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama, kemudian Ridwan Kamil kalah di Pilkada Jakarta, maka Jakarta nggak dapat gitu kan, Golkar nih hitung-hitungannya gitu kan, Jawa Barat juga nggak dapat gitu. Tetapi kalau misalnya Ridwan Kamil tetap ditaruh di Jawa Barat untuk memimpin Jawa Barat 5 tahun ke depan, ya kan, periode kedua gitu, maka Jakarta walaupun misalnya kader Golkar ataupun koalisi Indonesia Maju ini tidak menang karena lawan tandingnya adalah Anies Baswedan misalnya di Jakarta, maka Golkar tidak mengalami kerugian 2 kali gitu. Jadi rugi misalnya di Jakarta karena tidak memenangkan kontestasi pilkada, kemudian di Jawa Barat Golkar masih punya nama karena mengusung Kaisang dengan pasangannya, bukan Kaisang, Ridwan Kamil dengan pasangannya gitu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, itu hitung-hitungan yang sangat-sangat logis sekali dan bisa masuk akal. Kenapa kemudian kemarin itu si Airlangga Hartarto menyodorkan nama Yusuf Hamka kepada Kaisang untuk digandeng di Pilkada Jakarta, ya, melawan bertarung secara politik dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Namun saya ingin sedikit mengingatkan sobat sewot semuanya bahwa memang untuk Pilkada Jakarta ini sekali lagi meskipun Jawa Barat ini ada Ridwan Kamil dengan nama besarnya gitu kan, dengan partai Golkar yang begitu besar, tetapi di Jakarta Mas Anies Rashid Baswedan ini akan jauh lebih banyak menyedot perhatian publik. Bahkan orang-orang teman-teman di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat gitu kan, nanti akan sangat konsisten menyimak gitu kan kontestasi Pilkada Jakarta, yang di situ nanti akan ada lagi gitu desak Anies yang dirindukan oleh masyarakat. Ada program-program debat yang begitu brilian dan luar biasa nantinya. Kalau kita merujuk kepada beberapa tahun silam, 5 tahun yang lalu gitu kan, bahwa Ahok ini lumayan bisa mengimbangi diskusi dan debat kandidat di Pilkada Jakarta, bisa bersaing lah dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Hanya saja persoalan Mas Anies Rashid Baswedan yang memang kelasnya itu kelas pilpres gitu kan. Jadi kemarin tuh sangat dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi terbalik, bahwa Ahok yang semula diprediksi akan melenggang dengan mulus ya sebagai gubernur pasca Jokowi cepet-cepetan pergi gitu dari gubernur Jakarta langsung pergi ke pilpres gitu kan, 2 tahun ya bersama warga Jakarta. Kemudian habis itu PLT gubernur Jakarta diamanatkan kepada Basuki Cahayapurnama gitu. Kemudian setelah 3 tahun berlalu, Ahok rupanya memiliki banyak wawasan ya yang luas untuk kemudian berdebat ya di panggung kandidat gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Namun alhamdulillah kita lihat bagaimana Jakarta yang tetap kondusif selama dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, begitu kira-kira dinamika kenapa kemudian Golkar lebih memilih Jawa Barat untuk ditempati oleh si Ridwan Kamil, bukan lagi Jakarta. Hitung-hitungannya kalau tetap dipaksain ke Jakarta gitu rugi ya, Golkar bakalan rugi. Itu hitung-hitungan yang sangat-sangat baik sekali tentunya. Tetapi kalau koalisi Indonesia Maju menginginkan Ridwan Kamil berkontestasi di Jakarta, itu lain cerita sobat sewot. Ya kan seperti itu. Oke, sementara di belakang layar misalnya ya, Golkar bersikap sebaliknya ya, bermanuver politik ya sebelum tiba masanya penetapan calon-calon pilihan di Pilkada serentak 2024. Bahkan Golkar sepertinya lebih memilih mendorong kadernya tersebut ya, Ridwan Kamil gitu di Pilkada Jawa Barat 2024. Padahal bukan Golkar tidak tahu bahwa jajaran teras elit politik koalisi Indonesia Maju sangat mendorong Ridwan Kamil untuk menjungkir balikkan Anies Baswedan yang selalu menempati posisi paling tinggi pada hasil lembaga-lembaga survei Pilkada Jakarta tahun ini, sobat sewot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Ridwan Kamil akhirnya mengomentari hasil survei dirinya yang kian merosot di Pilkada Jakarta. Pria yang akrab disapa Kang Emil, baik di Jawa Barat maupun di tingkat-tingkat elit lah ya. Misalnya Ridwan Kamil ketemu sama Jokowi, ini sapaannya tetap Kang Emil, ini sapaan akrab beliau gitu. Nah,
Kang Emil tersebut ya meminta kepada masyarakat gitu agar masyarakat itu sendiri dengan para elit politik tidak mengukur takdir berdasarkan hasil survei yang beredar di mana-mana hari ini gitu. Jadi meskipun hasil surveinya Kang Emil gitu di bawah standar, bahkan selalu melulu di nomor 3 gitu. Anies, Ahok, Emil gitu kan, Kang Emil gitu. Nah, meskipun seperti itu, Kang Emil mewanti-wanti kepada para elit politik baik di Golkar maupun teman-teman masyarakat warga Jakarta dan warga Jawa Barat untuk tidak terlalu peduli dengan hasil survei. Karena takdir, kata Bang Emil, itu tidak berdasarkan hasil survei yang beredar saat ini gitu. Takdir itu bisa saja berbeda jauh daripada hasil survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei yang terbaru bahkan terupdate hari ini. Emil atau Ridwan Kamil juga bercerita Sobat Sewot bahwa dirinya ini pernah mendapatkan elektabilitas 6%. Bayangin, 6% gitu kan pada masa 2 bulan sebelum Pilkada Kota Bandung pada tahun 2013 yang lalu gitu. Namun takdir berkata lain gitu. 6% elektabilitas Ridwan Kamil 2 bulan menjelang pencoblosan justru mengantarkan dirinya menjadi pemenang pada hari H gitu. Ya, pada hari di mana masyarakat Kota Bandung dan pemenang Pilkada Kota Bandung tahun 2013 yang lalu gitu. Nah, dan hal tersebut sekaligus mengantarkan dirinya menjadi gubernur Jawa Barat beberapa tahun lalu. Artinya, hasil survei yang diyakini Kang Emil sebagai titik awal gitu kan, bukan titik akhir dalam konteks pilkada dan pilgub. Nah, itu dia. Jadi Ridwan Kamil memang sadar betul bahwa memang ada lembaga survei yang kemudian setiap harinya, setiap bulannya, setiap pekannya gitu mengeluarkan hasil survei yang terupdate hingga 2 bulan misalnya, bahkan hingga H-7 sekalipun gitu penyelenggaraan pilkada atau pilpres atau pileg gitu. Tetapi Ridwan Kamil mengatakan bahwa seseorang yang punya elektabilitas tinggi saat ini belum tentu akan memenangkan kontestasi pilkada. Begitu pula sebaliknya, kata Kang Emil gitu, bahwa hari ini tinggi elektabilitasnya belum tentu menang, hari ini rendah elektabilitasnya belum tentu kalah. Seperti itu kata Kang Emil ketika diwawancara oleh teman-teman media beberapa waktu yang lalu. Poin pentingnya adalah tidak usah terlalu ngomongin elektabilitas, apalagi perebutan suara pemilih di Pilkada Jawa Barat maupun DKI Jakarta ini belum dimulai. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun memang tiket dari partai politik sangat penting, meskipun ketokohan daripada Kang Emil, kemudian Anies Baswedan dan juga Ahok ya. Ini sangat diperhitungkan oleh para pelaku dan elit politik ya, pelaku pemerintahan. Tetapi sekali lagi bahwa memang Ahok ini butuh yang namanya Jokowi. PDI ini kalau tidak pakai Jokowi ini juga bisa ditenggelamkan di mantan ibu kota Jakarta gitu kan. Nah, kalau kemudian ibu kota Jakarta sekali lagi Ahok dipaksakan oleh PDI Perjuangan, lain cerita kalau misalnya nanti ini ada Ahok ditaruh sebagai calon wakilnya Anies Baswedan atau calon wakilnya Ridwan Kamil. Ini tentu ini sangat semakin riuh ya di permukaan. Tetapi begini Sobat Sewot, artinya dalam kontestasi pilkada dan pilgub pada tahun 2024 ini dengan hadirnya nama Anies Baswedan ya, kemudian hadirnya nama Ridwan Kamil dan Ahok Basuki Cahayapurnama, ini tentu selain menyedot perhatian publik, masyarakat udah bisa menilai sejak dini gitu. Artinya Jokowi diperlukan oleh PDI Perjuangan dan Ahok. Kalau tanpa Jokowi, Ahok dan PDI Perjuangan bisa dipastikan akan terjungkal di Pilkada Jakarta 2024 tahun ini. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.